Saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang teruji, dan mudah-mudahan di waktu Anda pendaftaran kemarin kan ada wawancara tuh. Kita tidak pernah ketemu karena saya termasuk asesor nasional. Saya bersama Pak Syahril, Ketua Lembaga Penjamin Mutu di PTS, kami berdua adalah yang ikut mengasesi calon-calon mahasiswa di PPG. Dan sifatnya online saat itu memang, dan melelahkan kalau Anda tahu bahwa ada 10 item sebetulnya yang ditanya, dan sifatnya itu di-share dari seluruh Indonesia. Ada 2 minggu, 3 minggu, sempat ada yang berlama-lama untuk menyelesaikan dalam proses pembelajaran di asesmennya itu. Baik anak-anak sekalian, salah satu di PPG itu programnya adalah ini wawasan kebinekaan. Kok begitu pentingkah kebinekaan itu? Kalau kamu ditanya seberapa penting, angkat tangan dengan. Kalau kamu ditanya pentingkah kebinekaan itu, kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Boleh Anda jawab dari perspektif mana? Soalnya nanti kita akan melihat kebinekaan dari perspektif pendidikan. Boleh Anda jawab urgensitas dari kebinekaan itu dari versi manapun, silakan. Dari kepemudaan boleh, kita lihat dari sisi adat istiadat boleh, atau mungkin Anda melihat dari sisi agama boleh. Silakan, silakan Nak. Your name siapa Nak? Silakan Nak. Menurut saya kebinekaan itu penting untuk diketahui, apalagi sebagai calon guru gitu Pak. Karena dengan kita mengetahui adanya kebinekaan, kita bisa menghargai adanya perbedaan dari masing-masing setiap peserta didik kita. Dengan begitu, kita bisa memaklumi nih dan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Oke. Satu, berarti Anda melihat dari sudut urgenitas kebinekaan itu Anda lihat dari sisi calon gurunya ya. Kalau yang lain dari mana? Dari kepemudaan Anda. Perlukah kita memiliki wawasan kebangsaan kalau kita lihat dari sisi bahwa kita masih anak muda juga? Karena ada gini, yang diamanahkan oleh orang tua kita, dan itu sudah mulai dari zaman Belanda. Kalau orang Batak tak boleh nikah sama orang Jawa. Orang Jawa nggak usah nikahi anak Minang. Anak Minang jangan nikahi orang Manado. Padahal kalau kita lihat dari sisi kebinekaan itu tidak laku lagi. Betul tidak? Ada orang Jawa? Jawa 1, 2, 3, 4, 5 Jawa, 6 Batak. Wih banyak. Marga apa? Simatupang, Ritongan, Simalang, Cinuran, ini Silalai, Simatupang, Sianturi, Simatupang ini Cinaga lah ya, Cinaga. Sini urat lagi, Manulang, Pasaribu, Manik, Sipolon, Anak Sudut, Sinaga, Sihombi, Tobi. Kalau kita pakai non wawasan kebangsaan, kita nggak boleh ngomong dengan orang Jawa. Betul tidak? Itu dia. Kenapa? Karena sempat dijuluki oleh Belanda sama kita. Jawa itu namanya apa? Kontra. Jawa kontra, jakon. Kalau Batak atau apa? Berekor. Batak berekor. Nah, kalau itu kita lanjutkan, Anda sekalian, otomatis kita akan menjadi budak-budak dari distorsi informasi yang sudah masuk pada kehidupan kita. Nah itulah makanya Anda yang ada di PPG saat ini, salah satu program wajib yang diwajibkan oleh pemerintah
terhadap seluruh pengelola PPG wajib memberikan wawasan kebangsaan. Sekarang kita lihat bahwa kebinekaan, kalau kita lihat dari perspektif kebinekaan itu, tentu kita lihat dulu sebenarnya bineka itu apa? Apa yang saya katakan dengan kebinekaan itu? Ada 1 tambah 1 sama dengan 1. Biasanya 1 tambah 1 2, ini tidak. 1 tambah 1 1. Mana dia? Kesadaran ditambah perbedaan, itulah namanya kebinekaan. Jadi yang pertama kita bangun awareness-nya dulu dong, kesadaran itu. Sadar tidak bahwa kita ini berbeda-beda? Sadar Bapak. Kalau memang kita sadar, barulah kita dikatakan bineka. Sadar tidak masyarakat Jawa bahwa mereka adalah dari Jawa datang ke Sumatera, dan orang-orang yang ada di Sumatera yang notabene orang Batak, Sumatera Utara ini, menyambut mereka dalam bentuk apapun, sadar. Jadi yang datang sadar, yang menyambut juga sadar. Perbedaan itu yang dikatakan dengan kebinekaan. Kalau tidak ada kesadaran, itu pasti bertengkar. Selalu yang kita lihat adalah perbedaan. Dan sifat manusia, salah satunya sifat manusia, mana lebih cepat di antara manusia melihat kebersamaan atau perbedaan? Betul. Yakin tak? Sekarang saya buktikan. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 30. Kadang salah, kan? Kok cepat kali responnya begitu ya? Kenapa? Karena kita lihat adalah salah itu. Jadi tidak menjadi sebuah hal yang aneh bagi kita, manakala kita lihat teman-teman kita sangat-sangat sensitif melihat kekurangan orang. Betul. Kalau seandainya ada seorang wanita, dia berjalan di pinggir jalan, jangan di jalan tuh ya, kalau di jalan tuh kena tabrak nanti ya. Dia berjalan di pinggir jalan, pakaian coba jilbabnya warna ungu, kemejanya warna hijau lumut, baru roknya warna merah, sepatunya warna pink. Kira-kira apa kau bilang? Badut ya? Apa penilaian kita sama dia tuh? Norak banget, gitu ya. Padahal kalau kita tanya kenapa dia seperti itu, dia pasti akan kasih komentar yang bikin kita lebih dalam lagi merasa. Kenapa? Kita tanya, Bu, kok kenapa Ibu pakaian begini? Ibu udah di atasnya oranye, ditambah lagi pakaian Ibu pink, sampai apa dia bilang? Kebetulan tadi malam ke rumah saya kebakaran, pakaian yang tinggal cuma ini. Apa Anda bilang? Oh, baru begitu ya? Oh, baru begitu enggak? Langsung kita kasihan malah. Tapi kenapa kita mau lihat begitu? Norak. Karena sifat manusia itu terlalu cenderung kepada perbedaan. Makanya buat bikin nomor 1, kesadarannya dulu. Sadari dulu bahwa dirimu berbeda-beda. Adat, budaya, suku, dan kebiasaan kita berbeda-beda. Itu yang dikatakan dengan kebinekaan itu. Baik. Ananda, mari kita lihat. Kalau begitu, kita baca dulu sekilas nih. Keharmonisan dalam bingkai kebinekaan Indonesia artinya negeri Katulistiwa dengan beragam suku, budaya, bahasa, dan agama adalah contoh nyata keindahan dalam perbedaan. Semangat persatuan dan kesatuan menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan bangsa. Berarti Anda boleh nanti menjadi calon guru yang bersertifikasi manakala Anda bisa melihat sesuatu itu dari perspektif yang berbeda-beda, tetapi dengan tujuan dalam bentuk bingkai keharmonisan. Ini endingnya apa sih? Sertifikat enggak? Ijazah kan sudah punya. Kalau kami dulu akta 4, mana ada sekarang ada lagi akta 4? Ada lagi. Yang ada adalah
sertifikat menjadi seorang guru yang profesional. Profesionalisme guru itu diukur bagaimanakah ia memahami dan mengilhami serta menjiwai yang dikatakan dengan kebinekaan itu. Next, tengok ini nak. Perbedaan. Dalam hal apa kita berbeda? Suku. Tadi sudah kita tanya, ada suku Jawa, ada suku Batak. Batak ini pun masih bertengkar juga nih. Orang Karo mau nggak dibilang Batak Karo? Nggak mau, apalagi orang Mandailing. Kami bukan orang Batak, kami orang Mandailing. Kami bilang lagi, datang orang Jawa. Jawa itu masih satu, tapi kalau kita masuk ke dalam Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bertengkar lagi. Coba gini lah, kalau kita tanya orang Toba, sada tambah sada, 2. Coba tanya orang Jawa, siji, bahasa tambah apa? Tambat, siji tambah siji berapa? Kan udah beda. Kalau Batak tadi bilang apa? 2. Jawa, ada orang Minang? Nggak ada. Orang Melayu? Nah, kalau kita tanya orang Minang, cie tambah cie, apa jawab orang Minang? 2. Kan beda lagi. Coba tanya orang Inggris, 1 plus 1, 2. Tanya orang Arab, wahid, zid wahid, kam, isnain. Beda. Jadi ditanya orang Arab isnain, ditanya orang Barat tu, ditanya orang Jawa loro, tanya orang Minang duo, tanya orang Batak, tanya orang Indonesia, bangsa Indonesia 2. Yang mana yang benar? Mana yang benar? Benar semua. Tapi itulah namanya keberagaman itu. Ketika kita tanyakan orang yang tidak melihat keberagaman, pasti bilang yang benar itu loro, Pak. Kenapa? Karena dia orang Jawa. Coba tanya orang Arab, isnain, 2 nomor bagus, Pak. Kenapa? Karena dia orang Arab. Coba tanya orang Inggris, 2, never another but 2. Tak pernah yang lain, tapi harus 2. Sir, how about I say to you that 1 plus 1 is 3? No. Atau 1 plus 1 is 2? No. Tetap dia jawab 2. Aduh, repotlah kita. Makanya kita yang beragama Muslim nih, ketika itu kita bawa dalam ibadah, kalau tidak ada bahasa Arab kita repot. Datang orang Minang, Allah nan gadang. Datang orang Jawa, Allah nan gede, yang gede. Gede, apa? Gede ya, tak tahu lah. Datang orang Batak, Allah mana buludna, nina musik. Tapi datang orang Arab, Allahu Akbar. Itu dia. Datanglah, Anda sekalian, silahkanlah kita berbeda-beda dalam suku, dalam agama, budaya, kepercayaan sosial, adat dan budaya. Yang penting kita merasakan perbedaan itu ada pada diri kita. Yakin enggak? Harus berbeda baru serasi. Yakin enggak? Kalau tak berbeda enggak serasi. Apa iya Pak Fat, lihat nih. Kalau misalnya kita jalan, tak ada perbedaan. Tapi kita dituntut bersama. Oke. Jalan. Apa bilang orang nih? King Kong. Atau kayak jin yang ada di Cina gini-gini. Vampir. Tapi harus beginilah nak. Satu ke depan, satu ke belakang. Kawan tangan kanan apa? Kaki kiri. Beda enggak kanan dengan kiri? Beda. Itu siang malam loh mak. Tapi itulah namanya, dalam perbedaan itulah muncul keserasian yang sangat indah. Oke, anak-anak sekalian, itu dari, kalau kita lihat dari sisi pendidik, dari sisi kebinekaan. Sekarang kita lihat bagaimanakah pendidikan itu kalau kita lihat dari sisi asal. Kata bahasa pendidikan itu apa?
Ducaire, ducare. Itu bukan bahasa Indonesia ya. Kalau bukan bahasa India, bukan bahasa Indonesia, tapi ducaire, ducaire. Care. Apa arti caring itu? Ducaire itu menuntun, mengarahkan atau memimpin. Berarti anak-anakku nanti, kalau insya Allah kamu diberikan Allah kuasa untuk menjawab ujian-ujian di PPG dan Anda dinyatakan lulus, perjuanganmu selama ini 1 tahun sudah selesai. Tugasmu nanti ketika di sekolah, mau sekolah SMP, mau SMA, atau kau lanjut nanti jadi seorang dosen. Intinya tugasmu itu apa? Menuntun, mengarahkan, atau membimbing. Sekarang yang sering kita dengar itu memimpin. Apa sih memimpin itu? Apa itu memimpin? Tahu enggak? What the term of leadership? Do you know? No? Okay, listen very well. Dengarkan baik-baik. Memimpin artinya adalah to influence someone, mempengaruhi seseorang. Itu aja. Jadi siapa yang paling pandai mempengaruhi? Guru. Ketika dia memimpin disebutlah namanya leader. Nah, kalau kita lihat definisi secara umum ini dikatakan pendidikan itu adalah pertama suatu apa di situ nak? Usaha. Berarti apa itu? Kalau namanya usaha, ada enggak usaha tanpa kesengajaan? Tak ada. Berarti seorang guru harus diusahakan. Seorang guru itu harus betul-betul dia berupaya. Bukan guru yang simsalabim. Bukan gurunya guru yang dapat anugerah dari mana-mana, bukan. Tetapi guru itu pada intinya adalah seseorang yang tetap memiliki usaha sadar. Sadar bahasa apa? Bukan. Sodarun bahasa Arab. Sodarun, coba kalau kita dulu tidak, maaf yang anak yang non muslim, kita yang muslim dulu, ketika kita ibtidaiyah dulu, kepala, roksun, ainun, mata, telinga, uzunun, dada, sodarun. Berarti sodar maksudnya situ apa? Dijiwai. Seorang yang dikatakan mendidik, memimpin, mengarahkan itu adalah orang yang berusaha secara sadar. Berarti apa tuh enggak? Unsur kejiwaan dulu. Cocok yang dibilang Pak Mukti. Siapa tuh Mukti? Menteri apa? Iya, Dikdasmen. Sekarang udah berubah namanya. Di kata kelola pemerintahan kita ini sekarang pendidikan itu di break jadi 3 kementerian, 1 kementerian kebudayaan. Itu khusus Bapak Dr. Fadlizon, bukan Zulfadli lagi ya. Dr. Fadlizon. Dia adalah dari Partai Gerindra dari Sumatera Barat. Kemudian Bapak Menteri Pendidikan dan Dasar dan Menengah Dikdasmen, siapa namanya? Profesor Dr. Haji Muhammad Mukti, MPD, MED. Beliau adalah seorang tokoh pendidik dari Universitas Muhammadiyah dan beliau adalah sangat kental. Anak-anak sekalian, makanya di tahun ke depan ini saya khawatir nih, apakah nanti dosen-dosen kalian di ULB ini melatih Anda untuk menggunakan deep learning. Kalau kamu nanti tak ikut deep learning, tak paham deep learning, gawat kamu nanti walaupun sertifikasinya ada. Saya sudah, kebetulan karena saya sudah pernah belajar itu di tahun 2018 di Batavia Hotel di Jakarta. Selama 3 hari kami membahas tentang deep learning itu, sehingga kami mempelajari hypnosis learning. Jadi mahasiswa itu, pembelajar itu kita hipnosis loh. Hipnosis itu tidak harus kita dalam kondisi tidur, tidak.
dalam kondisi begini pun kita bisa kena hipnosis. Tapi awalnya adalah deep learning. Deep learning ini intinya adalah enjoy learning. Mudah-mudahan nanti bisa kamu minta sama Pak Amin, Pak, bukankah sekarang ini ada namanya deep learning? Tolong dong Pak, kami diajari bagaimana deep learning itu. Insya Allah kalau kami di Padang Sidimpuan akan saya latih, harus itu latihan nih. Tidak boleh hanya teori, tapi harus dirasakan individunya bagaimanakah deep lebih dalam, deep lebih dalam. Namanya deep learning. Itu adalah aliran-aliran psikologi yang masuk pada wilayah yoga. Jadi teman-teman yang ada di agama Buddha mungkin mereka lebih memahami tentang bagaimana deep learning itu dalam kehidupan keseharian dalam ibadah mereka. Nah, intinya definisi itu adalah suatu usaha sadar. Jadi ada enggak guru yang mengajar tanpa sadar? Enggak boleh. Saya aja masuk kemari harus saya persiapkan. Kenapa? Karena saya sadar besok saya kan ada pertemuan dengan PPG di Universitas Labuan Batu dan terencana untuk apa? Untuk menuntun, mengarahkan dan memimpin sebagai apa nak? Ada di situ loh kata-kata transformasi etika atau karakter, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sampai situ. Berarti Anda ini apa ini? Anda bukan transferring, Anda adalah transformer. Beda enggak transfer dengan transformer? Kalau pulsa diapain? Berarti berapa yang kau kirim, segitu juga harus sampai. Kalau kamu kirim pulsanya 5.000, ya udah diterima kawan tuh pun 5.000. Tapi kalau transformer, apanya kita transformasinya? Kalau kita mentransformasi sebuah format, Ananda, kalau formasinya kita format, yang kita trans, tentu akan berbeda-beda. Anak pertama di rumah. Kalau kamu nanti guru SMP, anak umur SMP kelas 1 berapa? 13 tahun, 12 tahun atau 13 tahun. Ini anak pertama nih. Beda enggak kamu nanti mentransformasi pendidikan itu kepada anak nomor 2 di kelas itu? Beda. Makanya kata Eliot dalam buku Psychology of Education-nya begini. You must know, Anda harus tahu that bahwa in the classroom, bahwa di dalam kelas itu must be have individual differences. Tahu artinya itu? Setiap anak dalam satu lokal pasti terjadi individual differences. Perbedaan tiap individu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Ya tentu berbeda lah. Anak nomor 1 dengan anak terakhir tidak akan pernah sama. Makanya ada setiap anak masuk sekolah ada namanya formulir. Kamu juga masuk sekolah dulu kan isi formulir nih. Malah sampai mau mahasiswa PPG juga isi formulir. Pertanyaan saya, menurut pengalaman Ananda, formulir ini disimpan di mana? Disimpan oleh kepala di mana? Di lemari kepala sekolah. Ada enggak didistribusi kepada guru-guru lain? Sama aja lo, enggak di Medan Sidimpuan sama aja. Makanya kalau kamu nanti jadi kepala sekolah, insya Allah amin. Mana tahu nanti kamu kepala sekolah, anakku dengarkan ini. Mana tahu ya. Jangan jadi guru aja doang dong. Sekali jadi kepala sekolah, enak jadi pimpinan lo anak. Bapak enak jadi rektor tuh, enak lah pemerintah orang aja. Ilmu pun datang, duit pun banyak, begitulah. Sebanyak untuk awak lah, begitulah ya. Ananda, mana tahu nanti kamu jadi kepala sekolah. Pesan Pak Fadli untuk kamu semua. Setiap kamu menerima mahasiswa baru, fotokopi formulir itu dan bagi-bagi ke wali kelas. Kenapa? Karena kontak murid dengan orang tua adalah wali kelas. Kalau kamu nanti wali kelas minta ke kepala sekolah, siapa sih anak ini? Untuk apa? Kita tidak harus mengenal siapa orang tuanya.
Yang kita inginkan adalah anak-anak ini kita tahu bagaimana latar belakang psikologis dan kehidupan rumah tangga mereka. Gunanya apa? Agar kita bisa mentransformasi akhlak. Sama enggak cara ngomong kita dengan anak nomor 1 dengan anak nomor terakhir? Beda lah. Ada anak pertama di sini. Nah, anak pertama 1, 2, 3, 4, 5. Anak terakhir. Coba kalau sama cara ngomongmu sama beda. Kenapa? Anak pertama selalu dibilang anak perjuangan. Yang ngerasain ngontrak dan masa orang tua siapa? Anak pertama. Anak kedua udah santai. Anak apalagi? Anak botot. Anak terakhir itu umumnya anak yang sudah happy. Kenapa? Karena ekonomi orang tua udah mulai mapan. Kalau anak pertama, anak perjuangan, tentu jiwa dan sikap karakter mereka pasti berbeda-beda. Makanya Nanda, di sini kita bilang bahwa transformasi ini, jadi ada transformasi. Jadi bukan satu lagi. Kita ngajar bukan untuk mentransfer ilmu, tidak. Tapi apa yang kita transformasinya? Bentuk dan karakteristiknya. Apa itu? Etika tambah ilmu pengetahuan. Apa beda ilmu dengan pengetahuan? Ada yang tahu? Ini belum mantap juga filsafat ilmunya nih. Ilmu adalah sesuatu yang sudah teramalkan dan terbukti dalam kehidupan keseharian. Sedangkan pengetahuan belum tentu itu teruji secara empiris. Jadi kalau ilmu sudah teruji secara empiris, kalau pengetahuan belum tentu. Tahukah Anda bahwa cabai itu pedas? Tahu, itu pengetahuan. Ilmunya ada enggak? Nah, harus orang-orang pertanian dong kalau begitu. Mereka akan menyampaikan kepada kita kenapa pedas cabai itu, kenapa enak gula itu, kenapa manis gula itu. Tapi kita tahu bahwa gula itu manis. Yang menjelaskan siapa yang menyatakan kadar gula itu adalah orang-orang nabati, orang-orang biologi. Jadi bukan ilmu saja yang harus kita transformasi, tetapi ilmu dan pengetahuan. Disingkat dengan ilmu pengetahuan. Satu lagi Nanda adalah keterampilan. Tengok ujung-ujungnya kemana sih pendidikan itu? Yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada batas? Tidak. Apakah Bapak bilang pendidikan itu untuk anak didik? Tidak. Tapi pendidikan itu adalah education for all, gitu ya. Baik, lanjutkan Anda. Tujuan pendidikan itu adalah membentuk manusia yang memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Ini adalah pendidikan Indonesia. Kemudian jenis pendidikan itu ada pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Jadi Anda sekarang ini apa nih? Pendidikan apa? Pendidikan profesi. Landasan apa yang kita pakai? Pertama, landasan kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, kemanusiaan, kekeluargaan, budi pekerti, dan keseimbangan. Inilah kalau kita lihat dari sisi pendidikannya. Sekarang kita tengok kemarin. Tengok nih. Ini adalah sebuah lingkaran dan boleh Anda cari nanti bukunya adalah Strategi Instruksional oleh El Patricia. Ada bukunya di rumah saja ada. Tapi bahasa Inggris ya. Kalau bisa bahasa Inggris datang aja ke rumah boleh. Tapi kalau tanggung-tanggungnya enggak usah dah. Udah nikmati aja deh ini. Kata El Patricia Nanda, ini adalah sebuah apa nih? Lingkaran besar. Namanya apa nih? Educational. Itulah pendidikan. Di dalam educational ini, makanya tadi kita katakan bersifat secara umum. Nah, di dalam education itu ada instructional. Setiap terjadi antara yang dua ini, training dan teaching, itu dikatakan dengan instructional. Jadi kalau selama ini, kita ini lagi apa? Kamu lagi belajar, iya. Kalau kamu sadar bahwa training dan teaching itu ada di dalam dirimu, Anda sudah melaksanakan instructional. Tapi banyak enggak orang yang instruksionalnya bagus, tapi educationnya tidak? Banyak. Koruptor itu kita lihat, profesor tidak? Profesor. Banyak loh profesor jadi koruptor.
Kenapa? Karena mereka hanya pintar dalam astagfirullah. Mereka hanya pintar dalam pendidikan ini dan instruction ini, teaching dan training luar biasa. Tapi dalam konsep pendidikan, siapakah gajinya paling kecil di Indonesia ini? Guru ya. Dan sudah saya sampaikan secara Asia, 2 minggu yang lalu saya dan Pak Rektor kalian, Pak Ade, Profesor Ade dan Pak Yayasan Pak Lom, kami sama-sama di Malaysia kemarin dan di Thailand 2 minggu yang lalu. Saya disuruh menyajikan sebuah konsep bagaimana tantangan dan peluang pendidikan Asia. Ternyata saya bilang pada saat itu, ternyata our teacher is unpaid, belum terbayar secara mahal. Sama aja lah di Indonesia dan Malaysia mahal. Kalau dibanding dengan ekonomi orang Malaysia, mana lebih besar gaji guru ketimbang insinyur? Nah, mana lebih besar gaji guru dari dokter? Nah, kenapa nggak jadi dokter aja dulu? Kalau udah tahu dari awal gaji dokter itu lebih mahal, kenapa mau jadi guru? Kita jawab, karena saya adalah orang yang mau pendidikan. Kita adalah orang yang mau berpendidikan. Kalau dokter itu mendidik, mengasah, mengasuh jasmani manusia, kita mengasuh apa? Rohani manusia. Oke. Ananda, tengok ini lagi. Saya tidak tahu udah pernah nengok gambar kayak ini belum? Belum ya? Memang ini dapatnya di Padang loh. Tapi kalau orangnya alumni Padang tahu dia. Nih, tengok. Astagfirullah. Ananda ini pendidik, ini peserta didik. Saya pendidik dulu ya, biar lebih enak. Tengok, ini pendidiknya ini agak ganteng juga nih. Yang dipegang Bapak guru ini apa nih? Kira-kira pukul-pukul atau apa nih? Bukan itu. Itu cuma nunjuk aja lah, nunjuk aja. Kalau ini dipegang oleh guru yang otoriter, habis. Atau gini, bayangkan loh nak, udah pernah nggak dipukul guru nak? Oh ya Rob, berarti ada nih produk-produk yang dipukul guru ya. Sama loh dengan bapak gitu ya. Baik, dan sekalian, apa sih yang menjadi kebanggaan guru itu? Inilah, seorang guru harus memiliki pengakuan. Kamu akui dulu dirimu guru tidak? Kalau kamu sudah mengaku bahwa dirimu itu guru dan kamu akui anak didikmu itu adalah orang yang butuh bantuanmu, bangunlah keteladanan. Keteladanan itu apa? Contoh yang baik. Apa itu contoh yang baik? Intinya gini, kesesuaian antara perkataan dengan anakku ini nanti kamu akan ketemu dengan sebuah teori namanya adalah konformitas. Cari nama teorinya konformitas atau conformity. Itu adalah interaksi dan pengaruh sosial antara seorang yang lebih berwibawa kepada yang di bawahnya. Ada enggak guru yang tetap kamu kenang sampai kini? Di SD. Ada, SMP, SMA, waktu S1 kemarin. Ada aja. Ada enggak kira-kira yang mempengaruhi jiwa kita? Ada, itu apa namanya? Konformitas. Tapi ada enggak guru yang paling kau benci mulai dari SD? Ada juga, saya teringat ditariknya dulu. Dia sakitnya minta ampun. Tariknya, saya disuruh dulu menghafal hadis dalam hadis Nabawiyah, nggak hafal-hafal, ditariknya ini sakit minta ampun. Tapi sekarang itu masih berkenang terasa. Tapi untunglah Allah memberikan kita kebaikan sehingga kita tidak mendoakannya karena celaka dan dulu udah meninggal dunia pula. Nah, setelah itu sudah kita ladang, ini kan muncul anak. Oh ini teman saya nih, apa nih pengarahan? Pasti nih. Siapa orang yang bisa mengarahkan? Orang mengakui dulu dong. Kemudian harus ada keteladanan. Keteladanan ini tidak terucap, tapi dia hanya dibaca oleh orang lain. Ditambah dengan
pengarahan. Inilah ujung-ujungnya nanti yang kamu cari sekarang. Ini apa nih? Profesionalisme. Insya Allah kalau 1, 2, 3, 4 udah kamu miliki, pasti penerimaan. Apa yang kamu terima? Hasil, duit, apalagi sertifikasi, apalagi semualah. Setiap manusia, setiap tangannya di bawah itu pasti mengenakan. Kalau bisa tangan di atas lebih baik dari tangan maunya. Tapi intinya lebih baik menerima hidup ini. Enak loh nak menerima. Yang tak enak itu menerima tampar-tampar, nggak usah. Oke, next one, ini lagi peserta didik. Peserta didik ini, apa yang memiliki peserta didik? Pertama memiliki HMM. Tahu HMM? Enggak ya? Harkat martabat manusia. Jadi anak didikmu itu nak, itu bukan monyet. Mereka harus kau perlakukan secara kemanusiaan. Kemudian anak didikmu itu memiliki apa? Jangan paksakan nanti, ini jurusan PKN ya, PKN. Jangan pernah memaksakan ilmu PKN kepada anak yang tak mahir politik dalam negara. Karena sampai sekarang ilmu PKN itu belum mengarahkan kepada moral Pancasilanya, ilmu PKN masih diarahkan kepada politik bangsanya, betul tidak? Nah itu aja. Padahal kami produk PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kami dulu menghafal butir-butir Pancasila 36. Butir-butir Pancasila 30, satu-satu tak dapat. Tak dapat. Di URR dulu waktu di mana, ya Allah, luar biasa. Tapi untunglah diajarinya awak dulu butir-butir itu. Kalau tidak awak tak tahu bagaimana Pancasila itu sesungguhnya. Kemudian setiap anak didik memiliki apa nak? Kelemahan. Tambah ini, setiap anak pasti memiliki PTSDL. Pernah dengar? PTSDL ini memang orang BK yang tahu. Ini ada 5 masalah belajar anak, dan ini kelima-limanya adalah disertasi saya nih. Yang saya paham betul kalau PTSDL itu bagaimana. P adalah simbol dari prasyarat penguasaan materi. Bisa enggak kamu mengajari anak Pancasila, butir-butir Pancasila, kalau dia belum tahu isi Pancasila sesungguhnya? Yang 5 belum ya? Berarti isi Pancasila dulu baru butir-butir Pancasila. Karena Pancasila dikatakan sebagai prasyarat penguasaan terhadap butir-butir Pancasila. Kemudian S, T, T-nya adalah keterampilan pembelajaran. Ternyata anak itu berbeda-beda. Mana perempuan? Perempuan ini mana lebih suka perempuan sambil belajar dengar musik atau diam? Beda-beda. Tapi umumnya perempuan sambil ngomong sambil kerja. Ngupas bawang. Iya wak, iya. Nggak apa-apa wak, nggak apa-apa. Iya wak, sini lah wak. Bisa enggak perempuan sambil ngomong sambil kerja? Laki-laki susah lah. Jadi kalau ada laki-laki lebih banyak dia berbuat ketimbang berkata-kata, itu normal. Yang susah itu ada laki-laki lebih banyak berkata-kata daripada berbuat, itu abnormal. Kalau perempuan, kalau ngomong kita dengan perempuan dekat daun, habis daun itu dibikinnya. Ya Allah, iya. Habis, malah ditengokin daripada daun semua. Kenapa? Karena setiap orang pasti berbeda keterampilannya. Anak-anak perempuan, kayak mereka sesungguhnya lebih suka mendengarkan musik sambil belajar. Kalau laki-laki tidak. Nah, terus ini apa lagi nak? Ini S, sarana dan prasarana, pasti bermasalah anak-anak itu. Tambah dengan D, ini jadi masalah besar nih. D itu adalah simbol dari kedirian anak. Ada anak yang super lola, ada yang agak lola. Tahu lola? Ada lola banget. Ada yang agak kencang.
Nah, apa namanya? Memvirus. Pokoknya anak-anak tuh begini ya. Anak-anak tuh begitu ya. Setiap anak tuh pasti ada kedirinya berbeda-beda. Itu tadi yang Bapak katakan, anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 pasti memiliki jiwa yang sama. Satu lagi L. L ini tidak masalah juga dalam diri anak. Namanya adalah L itu simbol dari lingkungan sosio-emosional. Ayah, ibu udah berangkat pagi-pagi untuk ke pajak cari duit. Anak belum berangkat. Ada sebagian anak disuapin orang tuanya lagi, diberesin segala macam. Ada sebagian agak dibiarin tapi dilepaskan orang tua. Beda enggak? Beda, tergantung lingkungan sosio-emosional anak. Nah, ini adalah kasus dalam pembelajaran di mana kita laksanakan. Oke, anak sekalian, kita percepat dikit 4 pilar pendidikan dunia. Kalau kita merujuk pada pendidikan ini, pertama adalah learning to know. Belajar itu untuk pengetahuan. Apapun yang kamu pelajari, kamu harus tahu. Kemudian learning to do. Belajar untuk berbuat. Learning to be. Menjadi apa, terserah. Mau kalau kamu sekarang belajar mau jadi apa, mau jadi guru. Satu lagi, nah ini yang penting. Learning to live together. Tak ada artinya kita sarjana kalau kita tidak bisa empati pada orang lain. Ceklah. Oke, lanjut. Ini 4 pilar kebangsaan dan menjadi materi kebangsaan, kebinekaan itu intinya adalah ini. Satu adalah Pancasila. Kamu ya. Berarti siapa nanti yang akan lebih hebat menggaungkan belajar kebinekaan adalah orang-orang PPKN. Kalau kami di Padang Sidimpuan tidak PPKN, tapi bahasa Indonesia ya Pak. Ini Bapak ini jadi salah satu dari dosen bahasa Indonesia. Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadi pilar. Tambah apa itu? Tambah sama dengan apa? Ada di sini. NKRI sama dengan harga. Tapi ingat anakku, imanmu yang kau bawa mati. NKRI adalah harga mati. Sampai tetes darah yang terakhir ku perjuangkan NKRI. Tapi imanlah yang aku bawa mati. Satu lagi, Bhinneka Tunggal, berbeda-beda tapi satu juga. Oke. Nah, jadi pendidikan kebinekaan itu apa? Ini dia. Layanan pendidikan yang mengenalkan perbedaan-perbedaan dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai modal untuk saling melengkapi. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana hidup yang ada 3 nih, harmoni, toleran, dan rukun. Itu aja. Kita percepat dikit lagi, nanti ini dia. Jadi kalau kamu nanti sudah betul-betul jadi guru PKN, mantapkan ini. Bentuk pendidikan kebinekaan itu ada 3. 1. Memberlakukan aturan kelas yang diputuskan melalui diskusi bersama. Yang kedua, membentuk kelompok belajar lintas sektoral atau kultur. Dan yang ketiga adalah memberikan kesempatan yang setara kepada peserta didik melalui berbagai instrumen. Jadi jangan sampai nanti guru PKN-nya malah menjadi provokator bangsa ini. Yang harus lebih hebat nanti bersatukan kita, anak didik kita adalah orang-orang PKN. Anakku, ini tantangan. Apa Pak tantangan kebebasan kebangsaan ini? Pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Apa kita bilang, Pak ayo kita bersatu, persatuan kau bilang, aku belum makan. Ya harus bisa makan dulu. Kenapa? Karena sebagus apapun konsep yang mau kita bangun, kalau kesenjangan sosial masih muncul, ditambah lagi dengan sarana dan prasarana, apalagi mereka yang ada di desa tertinggal, di 3T itu, tertinggal, terpencil itu ya, tambah dengan pemahaman yang sempit tentang kebinekaan. Tahu enggak anakku? Kemarin hari Sabtu hari Sabtu pagi saya kira, saya ada perbaikan sedikit di kantor FKUB di Padang Sidimpuan. Tahu-tahu saya digerumuni sama Oma. Oma nanya saya, Pak Fadli ya Pak, ya Bu, kenapa? Bapak jadi ketuanya ini ya. Jadi tanggung jawab Bapak dong kantor ini ya. Ini lagi perbaikan ya Bu, begini. Pak, saya heran loh Pak, sekarang
Kok kenapa nama Yesus ada di situ? Ribut dia. Saya bilang, Yesus itu siapa? Dia bilang, Tuhan siapa? Orang Kristen lah Pak. Ibu orang mana? Dia bilang, orang sini orang Sadabuan. Orang Indonesia tidak, iya. Udah saya dakwahi dia, artinya dia masih memiliki pemahaman yang sempit tentang, nah itu aja. Di sininya kena dia itu. Sempit kebinekaannya, akhirnya malu sendiri dia karena kita bikin kemarin kenaikan, kan itu di kalender sekarang tidak ada lagi kenaikan Isa Al-Masih, yang adalah kenaikan Yesus. Nah, itu dia. Baik, dan sekalian, tahun 2003 dalam ini adalah 3 dosa, dan Bapak beliau ini adalah Pak Asian, adalah orang yang menjadi ketua tim di tempat kita, menjadi orang menjadi apa namanya? Ketua Satgas pelaksanaan pengendalian daripada 3 dosa pendidikan. Ada 3 dosa pendidikan. 1, tahu enggak? Intoleransi. 2, perundungan. Yang ketiga, kekerasan seksual. Yang 3 ini adalah menjadi penghancur dan harus kita waspadai dalam kehidupan masyarakat kita. Next one, terima kasih dan mari berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.